Ya mungkin di sosial media itu kita bisa melihat kesuksesan itu seperti mudah untuk digapai. Karena memang jalannya sosial media itu memang dituntut kita untuk memposting sesuatu yang terlihat baik, sukses gitu. Tapi harus kita pahami bahwa itu hanya bagian dari kehidupan yang utuh gitu. Seringkali kita membandingkan bagian kecil itu ke keseluruhan hidup kita gitu. Jadinya kan nggak relevan gitu. Kita melihat bagian kesuksesan orang dengan proses kita yang mungkin belum mencapai itu. Terus akhirnya kita down, akhirnya kita ngerasa kayaknya kita nggak di sini nih, ganti jurusan atau kita jadinya nggak konsisten sama apa yang kita lakukan gitu. Jadi perlu dipahami apa yang ada di sosial media itu hanya bagian kecil dari kehidupan seseorang gitu. Di balik itu ada banyak sekali yang terjadi, kegagalan dan semuanya gitu. Aku ngerasa karena banyak orang yang memposting soal kesuksesan dan segala macam, karena aku juga punya adik ya. Kalau misalnya gagal jadi langsung drop, langsung down. Karena pas buka sosmed, kok semua orang sukses ya, semua orang kayaknya mudah banget ya. Jadinya takut mengambil resiko dan takut gagal. Padahal menurut aku resiko itu nggak harus penuhnya dihindari, tapi harus dipahami gitu. Bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi resiko. Karena dalam menjalani hidup tidak mungkin tidak ada resiko. Kalau Prilly sendiri pengguna sosmed ya, ini sangat terpengaruh nggak dengan sosmed, apalagi kan followernya kan Prilly kan cukup banyak ya. Ini membuat emosi turun naik juga nggak? Atau dengan begitu banyak kesibukannya masih ada waktu nggak sebenarnya untuk main dengan scrolling, doom scrolling di nggak terlalu sih, nggak terlalu ada. Karena ini saya lihat juga bisa menjadi salah satu sumber yang itu kenapa terjadi mental health, sehingga anak-anak muda sekarang itu sedikit-sedikit perlu healing karena beban ya, beban harus membandingkan diri dengan orang lain yang kelihatannya di sosmednya lebih sukses, tapi padahal belum tentu seperti itu ceritanya. Waktu aku masih lebih muda kayak early 20s itu sangat terpengaruh sih sama apa yang orang lain bilang tentang aku. Karena kan kita masih muda, terus tiba-tiba semua orang berbicara apapun tentang diri kita, mengomentari hal-hal sepele seperti baju, cara kita berbicara, cara kita pakai make up. Dan di saat itu aku masih muda, masih bingung prinsipku tuh apa, value dalam diriku tuh apa. Jadi di saat orang lain melabeli diriku A, aku percaya bahwa aku adalah A gitu. Karena aku nggak ajak sama diriku sendiri gitu. Nah tapi ketika aku lebih dewasa, aku lebih tahu diriku itu seperti apa yang ingin aku ambil dari sosial media, apa yang ingin aku capai dari semua pekerjaan yang aku jalani. Ketika orang ngomong A dan itu nggak benar, ya aku bisa lebih firm sama diriku sendiri bahwa apa yang orang lain bilang itu tidak mendefinisikan diriku. Karena yang bisa mendefinisikan diriku adalah aku dan orang-orang yang berkoneksi denganku gitu, orang yang kerja sama aku, klien, mereka bisa lah mendefinisikan Prilly itu gimana kalau kerja, karena mereka bekerja bersama aku. Tapi kalau netizen yang ngelihat hanya dari jauh, ya mereka mau ngomong apapun kalau itu bukan diri aku harusnya tidak boleh kita. Ya harusnya demikian ya, tapi kadang-kadang justru itu lebih berpengaruh ya kepada hidupan kita daripada teman-teman dekat. Nggak bisa dipungkiri pasti ada momen-momen di mana kita mungkin lagi nggak baik gitu keadaannya, terus pas baca jadi lebih terbawa perasaan. Cuma ya balik lagi support system itu penting. Jadi di saat aku mengalami hal itu, ada sesuatu yang terjadi di sosial media, pasti aku langsung berdiskusi.